Baik teman-teman, selamat datang kembali. Pada kesempatan kali ini saya akan membahas mengenai analisa saham harian untuk periode tanggal hari ini 1 September 2021 sampai dengan besok tanggal 2 September 2021 ya. Jadi saat ini jamnya jam 12.45 waktu Indonesia bagian barat. Saya akan bahas ini bagian pertama ya. Bagian pertama saya bahas 8 saham, nanti bagian kedua saya bahas 8 saham ya. Jadi totalnya ada 16 saham. Nanti linknya untuk bagian kedua ada di video deskripsi di bawah ini ya. Uh, saya mulai langsung. Yang pertama adalah BBYB ya. Jadi BBYB masih sentimennya dia right issue ya. Jadi silakan cek jadwalnya ya. Sebelumnya saya sudah sebutkan jadwalnya dan harga pelaksanaannya ya untuk BBYB. Jadi di sini saya fokusnya di pergerakan harganya ya. Kalau kita perhatikan dia sudah mulai rebound ya. Ini adalah area buy on weakness yang saya sebutkan 1400 ya. Jadi sebenarnya sih kalau mau buy sekarang ya kurang lebih masih toleransi dalam area buy on weakness ya. Jadi masih sebenarnya masih cukup bagus ya selama dia bertahan di atas 1400. Jadi yang sudah punya pasang aja trailing stopnya atau stop lossnya sesuai dengan garis-garis yang sudah saya berikan 1600 trailing stopnya ya. Berikutnya lagi 1490 itu untuk BBB ya bagi yang sudah punya. Kalau yang belum punya, kalau mau buy sekarang boleh saja asalkan pasang stop lossnya di 1600 dan 1490 ya. Atau pakai acuan swing low-nya hari ini ya 1455 ya. Itu stop lossnya. Tapi buynya jangan terlalu banyak. Nanti kalau dia naik atas 1700 tambah lagi, naik lagi ke atas 1800 tambah lagi dan seterusnya ya. Sampai dia akan testing lagi 1965 ya. Itu resisten terdekatnya ya. Sebelumnya saya sudah sebutkan iya waktu itu ya, waktu buy on weakness ya naik lagi 1965 tercapai. Tapi yang kali ini apakah bisa tercapai lagi Pak Sunar? Terus terang aja tidak bisa 100% pasti ya sampai ke 1965. Tapi menurut saya sih selama dia berada di atas 1400 ya masih cukup bagus ya. Memang kadang-kadang dia sudah naik ke atas 1400 tapi nggak lama lagi turun lagi. Makanya kita belinya bertahap aja ya. Naik lagi ke atas 1490 tambah lagi, naik lagi ke atas 1600 tambah lagi dan seterusnya. Itu bagi sebelumnya buy on weakness. Kalau mau buy on weakness sekarang sebenarnya boleh aja tapi jangan terlalu banyak ya seperti itu ya. Sambil pasang trailing stopnya dan stop lossnya. Nanti kalau naik lagi ke atas 1700 tambah lagi, naik lagi ke atas 1800 tambah lagi dan seterusnya. Jadi belinya bertahap ya. Itu kurang lebih cukup ya untuk BBYB. Berikutnya untuk BBKP ya. Sebenarnya BBKP ini ya trennya untuk jangka menengahnya dia masih cenderung downtrend ya. Walaupun dia sebelumnya uptrend ya, naik tinggi ya, breakout ya. Tapi di sini dia sudah berhasil rebound lagi ke atas ini ya, resisten sebelumnya yang dia tembus ya, 488 ya. Jadi yang mau buy sekarang ya boleh aja, atau yang sudah punya ya sama ya, pasang trailing stopnya atau stop lossnya di 488 dan 480 maksimum di low-nya hari ini ya 470. Memang garis saya 472 ya, jadi pasang stop lossnya di 3 level 488, 480 dan 470. Itu bagi yang sudah punya, atau kalau yang bang sekarang ya sama aja ya seperti itu ya. Jadi seperti di sini ya, selama dia bertahan di atasnya 488 ya close-nya ya, jadi dia masih potensial untuk rebound lagi kayak naik ke atas 550 ya, di atas Fibonacci ini ya, retracement 38,2%. Sebelumnya saya tarik garis dari swing low yang di bawah ini dan swing high tertingginya ya. Jadi Fibonacci retracement 38,2% di sekitar area 550 ya. Itu target price terdekatnya. Kalau yang sekarang ya bertahap aja. Nanti kalau dia naik lagi ke atas 505 ya. Hari ini hanya 505 ya. Kalau dia naik lagi ke atas 505 tambah lagi, naik lagi ke atas 520 tambah lagi dan seterusnya ya. Belinya bertahap aja, naik ke atas 540 tambah lagi dan seterusnya. Target price berikutnya kalau dia sudah berhasil naik ke atas 550 adalah 590 ya. Dia akan berusaha untuk naik lagi ke atas. Ini sebelumnya ada gap ya. Sebenarnya gapnya sudah ditutup ya. Ya mudah-mudahan dia berhasil naik lagi ke 590 ke atas ya. Perlu diingat dia juga ada aksi korporasi ya. Jadi belinya bertahap aja. Jangan terlalu agresif seperti itu ya. Yang penting jangan lupa pasang trailing stop dan stop loss ya seperti itu ya. Oke, berikutnya untuk BAPP. BAPP memang masih cenderung testing 450 ya di sini ya. Area sideways-nya ya kurang lebih ya. Jadi bagaimana Pak Sunar yang sudah punya? Ini kalau yang mau buy on weakness ya tetap tunggu di area ini ya 360 ya. Jadi kalau dia misalnya koreksi ke 360 atau di bawahnya ya, maka belinya kalau dia berhasil naik ke atas 360. Tapi dia akan right issue ya. Jadi silakan cek jadwalnya juga. Saya nggak ingat ya rasionya juga dengan pelaksanaannya. Jadi saya di sini bahas teknikalnya aja ya.
Jadi kurang lebih dia masih testing area 450 ya. Jadi kalau sudah punya ya pasang aja trailing stopnya. Bisa gunakan garis-garis yang sudah saya punya atau pakai low-nya hari ini ya. Trailing stopnya atau stop loss-nya 436. Kalau turun 436 jual dulu, turun lagi ke atas 420 jual dulu ya. Maksimum kalau dia turun banyak 400 lebih baik jual dulu semuanya. Ada kemungkinan dia turun ke testing area 360-an ya kurang lebih ya. Jadi untuk BHPP kalau mau tambah lagi atau average up ya. Jadi naik ke atas 476 tambah lagi target price berikutnya dia akan berusaha untuk breakout ke atas 500 ya. Dengan target berikutnya di Fibonacci extension 117,2% ya di area 550 itu untuk BHPP ya. Jadi sejauh ini memang cenderung sideways ya. Jangan lupa pasang trailing stop dan stop loss ya. Ini garis-garisnya sudah saya berikan, tinggal ikutin aja ya. Jadi trailing stop atau stop loss pertama di 436, berikutnya lagi di 420 itu untuk BHPP. Oke, berikutnya untuk Toys ya. Toys ini sudah saya bahas juga ya. Jadi yang rajin ngikutin mencatat dan buy ya, harusnya sudah buy lagi ya. Kalau saya sudah sebutkan naik ke atas Fibonacci retracement 38,2% ya, di atas 207 ya. Di sini angkanya saya sebutkan sebelumnya 200 bentar ya. Ya 207 ya. Di sini sebelumnya saya sebutkan 212 ya. Jadi 207 ke atas boleh buy ya, tambah lagi ya average up ya. Yang sudah punya ya pasang aja trailing stopnya atau stop lossnya seperti itu ya. Itu untuk Toys ya. Jadi kalau kita perhatikan ya, bentar saya cek dulu. Jadi pasang stop lossnya di 206 lah ya. Karena fraksinya 206 dan 208 ya. Jadi pasang trailing stopnya atau stop lossnya di 206 dan 178 ya. Tetap sama, ikutin garis-garis yang sudah saya berikan. Kalau yang mau buy on weakness sebelumnya saya kasih di area ini ya, saya kotain ya. Tapi berhubung dia naik lagi, ya buy on weaknessnya tunggu di area 153 sampai 140 ya. Nah, intinya seperti itu ya. Kalau dia turun koreksi di bawah 153, kita belinya kalau dia sudah berhasil naik ke atas 153 buy. Kemudian naik lagi ke atas 178, tambah lagi, naik lagi ke atas 208 ya. Atau 206 lah ya. Naik ke atas 206 tambah lagi dan seterusnya. Itu yang buy on weakness. Kalau mau buy sekarang boleh saja, asalkan pasang stop lossnya atau trailing stopnya di 206 dan 178 ya, itu stop lossnya ya, dua level ya. Kalau mau tambah lagi silakan tambah. Kalau dia berhasil naik ke atas 250 tambah lagi ya, naik ke atas Fibonacci retracement 50%, naik ke atas 2, ini target price nya 295 kurang lebih ya, 295an ya. Jadi kalau dia naik ke atasnya 295 ya, seperti itu ya. Kalau mau tambah lagi sih silakan ya, seperti itu ya. Kalau sudah di atas Fibonacci retracement-nya ini ya 61,8% ya. Kalau kita perhatikan di sini sebelumnya ini kayaknya di sini ya. Ini di level 296 ya. Jadi fraksinya di 296 ya. Ini 295,99 berarti 296 lah ya. Dia kurang lebih rapi ya dengan Fibonacci retracement ya, pergerakan harganya ya, seperti itu ya. Jadi ikutin aja garis-garisnya sudah saya berikan. Kalau mau tambah lagi tunggu aja kalau dia naik ke atas 250 ya. Jadi sekarang masih tanggung ya. Pasang aja trailing stop dan stop loss ya. Kalau mau buy sekarang boleh aja pasang stop lossnya di 206 dan 178 ya. Banyak jangan terlalu banyak. Nanti kalau naik lagi ke atas 250 tambah lagi, naik lagi ke atas 296 tambah lagi dan seterusnya. Kurang lebih seperti itu cukup ya. Berikutnya PTBA. Jadi seperti kita ketahui bersama ya, harganya untuk batu bara ya, dia naik lagi ya. Tiba-tiba PTBA grab up ya di sini ya. Untuk hari ini ya, ini saya sudah sebutkan. Jadi yang rajin membaca, menonton ya, dan mencatat dan pasang otomatis order buy harusnya sudah buy ya, 2190 ke atas buy ya. Ini area buy on weakness-nya. Memang sebelumnya gagal ya, tembus ke bawah ya. Tapi saya sudah sebutkan kalau buy on weakness itu tunggu konfirmasi kalau dia sudah berhasil rebound ke atas 2190 ya. Jadi kalau mau buy sekarang boleh aja pasang trailing stopnya atau stop lossnya di 2150 ya di sini ya, low-nya hari ini ya. Di sini ada gap ya. Memang jangan takut ya. Kadang-kadang memang gap seperti ini bisa langsung ditutup besoknya. Jadi kalau koreksi lagi besoknya ya jangan kaget ya. Makanya kita pasang trailing stop atau stop loss saja. Belinya bertahap aja. Kalau dia sudah naik lagi ke atas 2240 tambah lagi, naik lagi ke atas 2330 ya, tambah lagi target berikutnya kurang lebih di area 2400 ya. Memang di sini swing high-nya 2390 ya. Tapi garis saya di 2400. Jadi kalau dia naik lagi ke atas 2400, kemungkinan besar dia akan berusaha naik ke atas
Fibonacci retracement 38,2%-nya ya di area 2490-an ya, kurang lebih ya seperti ini ya. Kalau dia naik lagi ke atasnya ya ada resisten berikutnya di 2560 ya checkpointnya. Kalau dia sudah berhasil naik lagi ya, berikutnya targetnya di 2720 dan 2870. Jadi memang emiten batubara ini ya, kalau kita trading saham batubara ya, kita jangan terlalu fokusnya di harga batubaranya ya. Itu salah ya. Jadi kalau kita trading saham batubara ya fokusnya di pergerakan harga saham batubaranya. Walaupun kadang-kadang memang ada korelasinya ya. Kalau naik tinggi komoditasnya ya harga sahamnya naik tinggi. Tapi belum tentu untuk semua komoditas seperti itu ya. Jadi PDBA ini dia naik, tapi dia naiknya nggak setinggi harga batubaranya ya. Cenderung setelah naik beberapa hari turun lagi berhari-hari dan lama ya, ini berminggu-minggu ya. Jadi memang harus cukup sabar ya, fokus dan disiplin ya. Tapi secara keseluruhan untuk jangka menengah sampai awal tahun 2022 ya, menurut saya sih masih cukup bagus ya untuk emiten batubara ya. Tinggal pergerakannya ya diikutin aja, pasang trailing stop dan stop loss ya, sesuai dengan garis-garis yang sudah saya berikan. Kalau mau buy ya bertahap aja seperti itu ya. Kurang lebih cukup. Berikutnya untuk real ya. Di real bagaimana Pak Sunar? Ini real memang dia volumenya sebelumnya nggak ada ya, nggak liquid sama sekali ya. Ini memang katanya sih digoreng oleh bandar tertentu ya. Sebenarnya bukan bandar ya, kelompok tertentu lah seperti itu ya. Jadi memang dia di sini ya, apakah sudah boleh buy yang belum punya? Saya bahas dulu yang sudah punya ya. Yang sudah punya, kalau mengenai ini ya, ini garis-garisnya sudah saya sebutkan real ya. Memang saya sebutkan kalau belinya ya tunggu naik ke atas 105 ya. Nah dia berhasil naik ke atas 105, ternyata tutupnya di bawah lagi 105 ya. Nah ini area stop lossnya 94. Kalau sudah kena stop loss ya lebih baik sih nggak perlu buru-buru buyback ya. Kalaupun mau buyback ya tunggu kalau dia naik lagi ke atas 105 buyback ya. Naik lagi ke atas 110 tambah lagi, naik lagi ke atas 121 tambah lagi dan seterusnya. Target price berikutnya ya dia akan berusaha untuk breakout ke atas 137. Itu untuk real ya. Terus terang aja ini resikonya tinggi banget ya. Saya nggak menyarankan ya. Kalau misalnya takut nggak berani spekulasi buy high sell higher ya jangan ya. Memang ini masih resiko turun ke bawah ya. Walaupun dia candlenya merah seperti ini ya. Kalau kita nyimak sebelumnya di sini ya, hijau seperti ini ya candlenya ya. Jadi kalau besoknya lagi dia turun Mas Yan. Jadi ini high-nya yang hari ini dia masih belum berhasil higher daripada yang di sini ya, seperti itu ya. Jadi masih cenderung resiko ke bawah walaupun ada potensial rebound ya. Walaupun sudah punya atau mau buy sekarang, jangan lupa stop lossnya di 94 ya, atau pakai low-nya hari ini ya 93 itu stop lossnya. Tapi jangan terlalu banyak ya. Nanti kalau naik lagi ke atas 105 tambah lagi, naik lagi ke atas 110 tambah lagi dan seterusnya seperti itu ya. Itu untuk real. Terus terang resikonya tinggi ya. Jadi saya ulangi, resikonya memang tinggi di sini ya, karena sebelumnya tidak liquid sama sekali ya. Jadi jangan sampai beli nggak tahu resikonya, nanti kalau nyangkut nyalain Pak Sunar ya. Kan saya sudah sebutkan ini risikonya tinggi. Kalau nggak berani ya beli saham yang lainnya lebih baik ya. Karena volumenya seringkali timbul tenggelam ya seperti itu ya. Jadi hati-hati aja. Berikutnya trim ya. Trim di sini ya hari ini dia breakout ke atasnya ini ya 280 ya. Sepertinya belum pernah saya bahas ya. Tapi saya bahas dulu, gambarkan dengan Fibonacci extension ya untuk trim ya. Jadi saya tarik 3 titik extension dari sini ke sini, kemudian dari sini ya area waktu dia pullback. Jadi ini extensionnya yang dia testing adalah resisten berikutnya di 320-an kurang lebih ya. Itu target price-nya. Terus untuk di sini 3284 ya. Testing area supportnya dia kan sudah naik ke atas tapi dia turun lagi ya. Jadi ini berubah lagi jadi resisten. Jadi kalau dia berhasil naik lagi ke atas 284 ya, kemungkinan ke 320 berikutnya lagi kurang lebih sekitar angka 360. Kalau seperti ini memang dia sudah membentuk ekor panjang ke atas ya. Kemudian nggak lama lagi 1-2 hari koreksi, kemudian dia berhasil breakout lagi. Sebenarnya uptrendnya masih cukup bagus ya. Saya nggak tahu cek apakah ada aksi korporasi atau apa ya, silakan dicek ya. Tapi sudah punya yang di sini ya, pasang trailing stopnya atau stop lossnya di 270 dan 254 itu yang sudah punya. Kalau mau buy sekarang itu kalau tunggu buy on weakness ya, tunggu aja di sekitar area 200 sampai 216. Artinya kalau dia berhasil koreksi ya, kemudian dia berhasil naik ke atas 216, baru usah kita buy, buy-nya bertahap. Naik lagi ke atas 230, tambah lagi ya, naik lagi ke atas 254, tambah lagi dan seterusnya. Jadi itu kurang lebih strateginya kalau mau
buy on weakness, tunggu di bawah ketika dia koreksi. Ya saya nggak mengharapkan koreksi, enggak ya. Mudah-mudahan masih lanjut uptrend ya. Ini uptrendnya masih cukup bagus. Kalau beli sekarang, belinya bertahap aja, pasang stop lossnya di 270 dan 254. Nanti kalau dia berhasil breakout ke atas 320, tambah lagi, target price-nya adalah 360. Kalau dia berhasil naik ke atas 360, Fibonacci extension 261,8% itu di area 500-an ya. Seperti itu ya. Tapi antara 360 dan 500 ini kan terlalu jauh ya. Jadi saya kasih target berikutnya 400 ya. Kalau mau tambah lagi naik ke atas 400, tambah lagi berikutnya lagi 440. Jadi setiap kelipatan 40 rupiah ya, nah kenaikannya ya. Kalau mau tambah lagi average up sejauh ini masih cukup bagus. Jadi belinya bertahap aja. Memang di sini resikonya cukup tinggi ya, karena sebelumnya volumenya nggak ada, tidak liquid ya. Kemudian ada transaksi bulan Agustus sampai pertengahan pertengahan pertama Agustus dia tidak liquid. Kemudian setelah pertengahan kedua bulan Agustus ya, dia mulai naik tinggi ya. Jadi di sini kita perhatikan ya, sebenarnya sih masih ada peluang untuk naik lagi. Jadi belinya bertahap aja, jangan terlalu agresif ya. Itu untuk trim ya, kurang lebih cukup. Berikutnya BDMN. Hari ini naik kencang ya. Saya nggak tahu ada berita apa ya untuk BDMN. Kalau nggak salah sih terakhir cuma ubah susunan komisaris ya. Nggak tahu lagi kalau ada rencana right issue dan lain-lain dan sebagainya ya. Ya mudah-mudahan aja dia masih cukup bagus ya, karena sebelumnya memang dia di sini kita lihat ya, kalau dari weekly-nya ya, satu minggu naik tinggi, minggu berikutnya masih bisa naik, kemudian dia koreksi lagi ya. Jadi di sini memang dia sudah tembus ke atasnya 61,8% ya di sini ya. Saya tarik garis Fibonacci retracement ya dari jauh di sini ya, dari awal ya. Sebentar saya lihatkan dulu, ini saya tariknya dari awal sini ya, dari awal sini ke sini ya. Jadi sebenarnya dia itu masih resiko ya downtrend ya, walaupun dia sudah naik tinggi ya, karena dia hari ini breakout ke atas Fibonacci retracement 61,8% ya, di 2630 ya. Garis saya sih 2640 lah kurang lebih ya. Jadi ternyata dia gagal turun lagi ke bawah ya. Ini memang area average up ya. Jadi kalau yang pernah nonton analisa saya mengenai BDMN sebelumnya ya, saya sudah sebutkan kalau breakout ke atas 2510 boleh buy, berikutnya lagi 2640 boleh buy ya. 2710 targetnya di sini boleh tambah lagi, tapi ternyata gagal Pak Sunar. Setelah tentu 2720 ya harusnya sudah pasang trailing stop atau stop loss. Yang belum pasang trailing stop atau stop loss pasang aja di 2510 dan 2430. Itu untuk BDMN ya. Kalau mau buy sekarang boleh nggak Pak Sunar? Sebenarnya sih boleh aja, tapi jangan terlalu banyak ya. Volumenya memang mendukung di sini ya. Jadi kalau buy sekarang pasang stop lossnya kalau 2510 terlalu dekat ya, pasang aja di 2430 dan 2360 ya, itu stop lossnya ya. Kemudian kalau dia naik lagi ke atas 260, 2640 ya, tambah lagi, naik lagi ke atas 2710, tambah lagi dan seterusnya. Selama dia bertahan di atas 2640 ya, dia masih ada kemungkinan besar ke paling enggak ini ya, target Fibonacci retracement 38,2%, sekitar 2960-an ya. Itu target price-nya ya. Kalau kita lihat di sini ini high-nya dari 29 Maret ya. Jadi masih ada kemungkinan ke sana. Tapi perlu diingat ya, memang di sini kalau sudah naik tinggi beberapa hari kemudian dia cenderung koreksi ya, seperti sebelumnya ini ya. Jadi menurut saya sih jangan terlalu agresif belinya ya kalau beli sekarang ya. Atau kalau mau ya tunggu aja buy on weakness lagi ya. Ini area buy on weakness yang sudah saya sebutkan. Jadi yang ngikutin dari awal ya, harusnya sudah buy kalau dia tembus naik atas 2270 ya. Ini buy on weakness-nya ya. Jadi misalnya kalau dia koreksi di bawahnya 2270, kalau dia berhasil rebound atau mantul ke atas 2270 buy, naik lagi ke atas 2360 tambah lagi dan seterusnya ya. Itu untuk BDMN. Tapi di sini kalau kita lihat sih masih ada peluang breakout ya ke atas lagi ya. Walaupun sebelumnya dia naik tinggi koreksi 2-3 hari ya. Bahkan ini berhari-hari sampai sideways lama banget ya ini ya. 1 bulanan ya ini ya setelah dia kurang lebih ya. Ya sampai 1 bulan ya. 3 mingguan lah kurang lebih ya. Kemudian dia breakout ya. Ya di sini ya belinya bertahap aja. Nanti kalau naik lagi tambah lagi sambil pasang trailing stop dan stop loss ya. Kalau takut ya takut turun lagi ya, tunggu aja di area buy on weakness 2270 ya. Kalau dia turun di bawahnya, kalau dia berhasil breakout atau naik ke atas 2270 buy lagi ya, buyback ya seperti itu ya. Kurang lebih cukup untuk BDMN. Jadi ini 8 saham sudah saya bahas. Untuk yang bagian kedua ya, untuk hari ini dan besok juga nanti saya bahas di bagian kedua. Nanti linknya ada di video deskripsi di bawah ini. Jadi sementara cukup
yang barusan join jangan lupa subscribe, kemudian nyalakan lonceng notifikasinya, juga bantu untuk like ya, dan juga kasih komentar ya, atau kalau ada pertanyaan ya silahkan tak tulis di kolom komentar, karena semakin banyak komentar ya di suatu video itu terus terang aja menaikkan ratingnya ya. Jadi kalau ratingnya naik ya semakin direkomendasikan YouTube ya, semakin banyak yang nonton ya, viewernya semakin banyak ya, tentu saja Pak Sunar semakin semangat ya. Ya bantu-bantu lah ya seperti itu ya, saya kasih bantu analisa ya, bantu aja kasih komen ya. Memang komen itu ya kadang-kadang kalau nggak ada komen ya tulis aja thank you atau gimana gitu ya. Ya kalau semakin banyak ya semakin ya istilahnya ratingnya naik ya videonya. Jangan lupa like juga bantu ya seperti itu ya. Dan juga kalau mau bantu lagi support Pak Sunar ya, nggak perlu kasih uang, nggak perlu ya, nonton aja videonya dari awal sampai akhir ya. Kalau watch time-nya tinggi ya, dia rating videonya juga cenderung direkomendasikan YouTube ya. Ya kalau direkomendasikan YouTube ya banyak yang nonton ya, mudah-mudahan banyak yang beli ya, harga sahamnya bisa terbang ya, istilahnya profit sama-sama ya, karena saya post ini ya videonya kan sebelum marketnya tutup ya, jadi masih ada kesempatan untuk buy ya sebelum marketnya tutup ya, tergantung lihat nanti garis-garisnya ya, sudah saya bahas ya, kira-kira kalau dia masih bertahan di atasnya, kalau sudah bilang boleh buy sekarang ya silakan buy seperti itu ya. Kurang lebih cukup, terima kasih seperti biasanya, doa saya salam sehat selalu, damai dengan teman, dengan saudara, dan dengan tetangga, dan juga sejahtera selalu ya. Amin. Terima kasih.